dari kita lihat kondisinya beliau, ya. Ini lihat ya, pertama kakinya yang goyang cuma yang itu, dia tuh nggak nyaman deh. Itu ya, yang sakit yang mana? Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri yang sakit. Yang kiri yang kanan mas? Yang kanan, oke. Yang kanan ini dua-duanya gerak, cuma dia kalau untuk jalan tidak maksimal. Terus apa lagi Pak? Bicara bisa nggak Pak? Bicaranya Bapak masih bisa, masih bagus ini. Cuma dia jalannya aja yang tidak maksimal. Jadi jalannya itu kalau jalan nggak bisa ya Pak, kudu dituntun ya, kudu dituntun ya. Ini dia bermasalah di jalannya dia susah. Jadi bicara ini sebenarnya masih bagus tapi masih nggak jelas ya. Oke. Terus tangan ini masih gerak, ditekuk bisa, ya bisa, ini bagus. Ini nggak terlalu menekuk, nggak masalah. Ya, cuma jalannya aja. Tadi seperti yang kita lihat jalannya ya. Terus untuk kaki ini dia pasti kena di selangkangan sini. Ya ada di sini sakit sekali ya. Ini kita benerin ini. Ya kita benerin semua. Ini dari sini ini dia semua yang ini aja. Terus sama tulang belakangnya yang kena. Jadi dia tuh kalau jalan meski pengennya dipapah karena tulang belakangnya. Oke, sebelum kita terapi kita mohon pada Allah semoga Allah. Nama siapa Pak? Mufti. Mufti. Ya Allah berikan kesembuhan kepada Pak Mufti, berikan dia kesembuhan seperti mana biasanya, berikan dia kesehatan, semoga bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa mendekatkan diri pada Engkau. Amin amin ya Allah. Allahumma rabbana nasi adhil ba'sa isbana safirasa inasi fauka sifa'an yuqadiru salama. Allahumma rabbana nasi adhil ba'sa isbana safirasa inasi fauka sifa'an yuqadiru salama. Allahumma rabbana nasi adhil ba'sa isbana safirasa inasi fauka sifa'an yuqadiru salama. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa saya akan mulai di sini ya. Bukan di sini. Kita buktikan ya. Yang di sini kita gini dia nggak sakit. Tapi yang sini dia terasa nih. Rasa sakit mana Pak? Yang ini atau yang ini Pak? Yang ini ya. Nah, sakit dia yang ini. Kita pegang aja dia udah terasa. Kenapa? Karena di sini lah sensornya di sini dia. Oke. Pertama kita kasih alkohol, ada minyak. Kalau ada rambutnya kasih minyak. Biar supaya apa? Dia nggak bakal jatuh. Kalau pakai alkohol dia masih jatuh, tapi kalau pakai minyak, insya Allah dia lebih kuat. Oke. Terus kita masuk ke ini. Oke. Ini alhamdulillah dia rambutnya di atas nggak ada, jadi kita nggak perlu digundul lagi, nggak perlu. Terus yang kedua itu kadang di sambungan, jadi kita ini ada kepala, ya tahu itu tuh. Jadi ininya motoriknya yang bermasalah. Jadi motorik adalah dia gerak tanpa diperintah, itu rusak dia. Ini jadi dia tuh pengennya gerak, terus tangannya gerak, kakinya juga pengennya gerak, tapi nggak jelas. Jadi suruh jalannya nggak bisa. Itu nah tandanya dia rusak di motorik bukan di sensorik. Jadi bekam ada dua. Pertama motorik, yang kedua sensorik. Kalau sensorik nggak bisa gerak sama sekali. Coba jirinya digerakkan Pak, nggak bisa. Gini aja dia nggak bisa. Kenapa ini jiri bisa ngangkat? Saraf otak merintah ke tangan, angkat. Kalau kita normal, tapi yang stroke ada disuruh gerak gini nggak bisa. Nanti kita akan menemukan itu namanya sensorik. Kalau sensorik itu putus, sinyal sudah tidak ada, itu susah. Tapi kalau ini gerakannya ada, tapi tidak beraturan. Nah, ini gerakannya ini ada, dia nggak jelas ini. Dia nggak beraturan. Nah kita perbaiki ya. Ini kita kasih minyak dulu. Udah. Nah, tapi kalau udah kecoblos kita lama nggak masalah. Tapi kalau awal itu kadang di kop nempel aja dia sakit, itu karena di sini narik. Lah kalau gitu tandanya kita nggak perlu lama, langsung 1 menit aja langsung kita cabut, langsung kita tembak. Terus nembak yang benar kalau metode saya adalah berdiri, tidak miring ya. Ini kalau berdiri darahnya lebih banyak. Nih, kita berdiri lurus mentok, tekan. Tuh. Ini lebih banyak ini. Nempel, ada yang ngambang. Kalau saya tidak nempel, nekan. Jadi biasanya sih lebih banyak yang keluar. Nah, ini dia saraf sensoriknya enggak ini.
apa sih saraf sensoriknya itu kayak apa ya, boleh dibilang ya, pengennya gerak terus badannya gerak nggak jelas dari mana, dari kepala ya. Ini diambil dan biasanya ini darahnya hitam ya, ini darahnya hitam. Kalau mau maksimal kita kerok, ini kan dia udah sedikit kita kerok, tapi saya karena rambut kayak gini susah tumbuh, jangan dikerok lagi, kasihan nanti dia nggak tumbuh. Ini gini aja udah cukup, nempel dia insya Allah vaksin ini. Ada lagi tanpa ada rambut, tetap kita pengen bekam, biasanya perempuan itu caranya gimana? Kasih gel, terus kita kop, kita nempelin itu bisa, terus alatnya ini nggak boleh lepas, jadi kita nempel terus ini. Nah, itu pengennya gerak terus, itu nggak nyaman. Dari mana? Dari kepala. Terus ya, ini dia kena juga di sini. Ini seharusnya diambil ini sakit ini dia. Ini di mana? Sambungan antara tulang kepala dengan leher. Adanya di sini. Ini sambungan ini. Ini kan kepala ya tulangnya. Ini leher sampai sini, bukan di sini, tapi sampai sini. Ini dia sakit di sini. Ini sakit sekali dia nih. Ini tulang leher bermasalah. Ini kita ambil juga kalau mau maksimal. Bila sampai. Sensoriknya itu yang. Oke, saya mau ambil lagi yang agak besar. Kasih minyak dulu. Minyak biar nempel. Kalau yang nggak jelas, tidak beraturan tadi. Gerak aja. Ya. Anaknya, Mbak. Masa anaknya itu? Enggak. Emang dia pengennya gini, gerak terus. Sensoriknya yang kena ini. Jadi kalau sensorik itu semua kakinya, tangannya nggak beraturan gitu. Terus darahnya nggak banyak. Benar kita ambil di situ ya, tapi dia nggak banyak. Kemungkinan yang banyak itu di sini. Jadi dia ini jadi antara tulang kepala dengan tulang leher dia kena. Ini sakit. Kita gini dia sakit ya. Ini kalau sini sakit kita ambil di sini. Jadi kita tuh cari yang sakit, tembak. Cari yang sakit tembak. Bismillah. Oke, kita cabut. Bisa lama-lama langsung kita tembak. Bismillah. Termasuk kalau ada penyakit Parkinson bisa yang gerak-gerak beda ya? Bisa juga. Bisa. Kemarin tremor ya, gerak gini. Gitu ya. Itu di pasdu 3 titik. Nanti kita kasih tahu titiknya. Ini gerak, jadi motoriknya yang kena. Boleh dibilang cuma nyumbat aja ini. Untuk daerah kepalanya malah aman ya, nggak terlalu banyak. Kemungkinan yang kena yang di sini. Ini ada otak kecil namanya, otak keseimbangan. Adanya di leher. Ya. Ini lebih banyak ini. Cukup ya. Insyaallah. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Bekam, dia kendor itu udah bagus. Nanti kita masuk ke akupuntur. Habis dari sini setelah kita bekam, kita akupuntur. Nah, bekam sama akupuntur itu adik kakak ya saya bilang. Ayo sini, ya. Adik kakak dia. Kenapa dia adik kakak? Kalau bekam, kelemahannya adalah jarumnya kependekan. Tapi keunggulan dia darahnya kebuang. Tapi kalau akupuntur darah tidak kebuang, tapi keunggulan dia masuk sampai ke urat. Nah itu dia adik kakak. Makanya saya bilang kalau jenengan bekam, hanya bekam saja tanpa akupuntur itu hasilnya nggak maksimal. Ataupun akupuntur
Banyak tukang akupuntur nggak mau dia bekam, anti dia dengan bekam, padahal itu saling berkaitan. Kalau menurut gue dia tuh adik kakak yang tidak boleh dipisah. Nanti hasilnya hebat lagi kalau digabung. Jadi kelemahan akupuntur adalah tidak keluar darah. Kelemahannya bekam, jarumnya kependekan, dia hanya di bawah kulit. Tapi kalau akupuntur sampai segini nih, bisa sampai 10 cm, bisa sampai 5 cm, kan banyak. Gitu. Nah, itu kekuatan. Tiga ini kena dia. Oke, yang lebih sakit malah sekarang yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil, pokoknya cirinya adalah sakit. Jadi kita pegang dia terasa sakit itu tanda bermasalah. Karena ini ada rambutnya, kita satu-satu, nggak boleh juga. Udah cukup. Oke, kita masukkan ke sini. Ini langsung aja. Nggak bisa nempel. Oke, masuk. Sebelah tadi. Masuk ke sebelahnya. Ya. Ini sebatas kebuang aja. Iya. Sebatas kebuang aja. Ya. Pernah mengalami Parkinson tremor gitu pernah? Memang pernah. Itu cuma 3 titik biasanya. Kalau saya Setelah kita kita bekam, sunnah kita kejar dulu. Jadi pasti metode lain bagus, tapi nggak ada yang pasti ngalahin sunnah. Karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong junjungan kita. Jadi kalau orang anti dengan bekam cuma pakai ngandalin metodenya saja, saya salah juga. Jadi bekam tuh kejar dulu, itu sunnah, kejar dulu sunnahnya baru. Macam pijit, misalkan ya pijit kerak, pijit kerak tanpa dibekam dulu juga nggak maksimal. Bekam dulu baru pijat, baru kita kerak. Nah ini sama. Ini habis kita bekam, kita masuk metode kedua. Apa itu? Akupuntur ya. Terus kita buka ya, deketin di urat yang nampak ya, cari urat yang nampak, kita semprot alkoholnya ini. Habis itu kita semprot alkohol ya, kita siapkan jarumnya. Di jarumnya cari yang mereknya Teremo ya, Teremo itu yang bagus ya, Teremo. Terus kita ini caranya ya, ini masuk dulu ke dalam. Jadi yang ini jarumnya, yang tempat keluarnya ini dimasukin ke dalam plastik. Nah ini diarahin ke uratnya. Jadi begitu ini darahnya keluar, itu langsung masuk ke dalam plastik gitu ya, gitu aja gampang kayaknya insya Allah ya. Terus kita arahin, terus kita pegang uratnya biar dia nggak gerak. Nah karena urat itu jika ke kanan ke kiri, jadi gitu guys, kita agak tekan sedikit biar dia nggak gerak, terus kita tembak. Tuh, kan langsung keluar ini kan langsung keluar ini. Nah ini kan kadang dia gerak, nah itu kita dan dia pasti darahnya hitam. Ya, dia pengennya gerak, ini tangannya ini tremor, dia gerak terus. Ini nanti ini kebuang, nanti gerakannya dia akan berkurang. Kenapa dia gerakannya ini karena isinya ada darah kotor di sini. Itu, nah ini darahnya dia tidak lagi merah tapi warnanya hitam. Biar ya masih basah ya dulu ya. Kita tekan aja, dan ini kebuang, nanti gerakan dia nggak kayak gini nanti. Nah untuk habis dari sini kita akan cari kenapa dia gerak terus. Ini kan tangannya gerak terus ya, gerak terus. Nanti kita akupuntur di jalur tangannya sana biar dia nggak gerak.
Dari mana dia gerak? Adanya dari sana, dari leher ketiak itu terus sampai ke sini. Nanti kita akan akupuntur, titiknya kita lihat bareng-bareng. Mugi-mugi langsung ada perubahan. Mugi-mugi. Pak, yang sabar ya Pak. Hah? Sampai 2 gelas itu iya. Ya katakan ini agak sedikit lagi ya. Berarti 350 saja. Iya, 300. Kaki saya ambil, tangan saya ambil. Dua kantong. Tapi dia langsung jatuh tapi besoknya udah bisa lari. Langsung normal. Saya disambut, saya begitu datang pas saya mau nilai itu. Wah, Ustaz kapan udah datang? Disambut benar saya. Oh, ini jalan normal seperti orang biasa. Jadi sejak habis pingsan itu malahan kayak dia tuh seperti kembali lagi. Meskipun yang kelainan HP gitu pun. Ya nggak masalah. Ya, yang penting darah hitam ini kebuang. Jadi ini yang bermasalah di darah hitam. Jadi stroke, lihat ya tangannya ini yang ini gerak. Ya ini dia pegangnya nembak terus. Adanya di mana nih? Adanya di ketiak. Jadi kita pegang gini dia sakit nih, yang sakit nih. Ini yang sakit nih. Nih. Di ketiaknya ini. Nah, ini dia nih gerak terus nih. Ini sakit ini. Ini nih gerak. Oke, kita ambil jarumnya yang panjang sekalian biar mantap. Berapa cun? Ini yang ini 2 cun. Ya, ini 2 cun, yang ini 1 cun. Ya, ini 2 cun, ini 1. Ini 1,5 deh, sorry. Ini 1,5. Nanti ada juga yang 2 cun agak ke atas sedikit ya, mentok. Tapi kalau yang ini agak. Oke, kita cabut. Ambil yang agak dalam, karena dia posisinya di dalam. Ya, kita ngambil pertama, dia kan gerak terus ya. Pertama dari tangannya nih. Nih ya, ini tangannya ini gerak terus. Ini dari mana? Dari jempol ya. Dia jempol gerak terus ya. Nah, kita ambil di sini. Dia kan ini kan gerak di sini. Diambil di pertengahan jempol sini. Ya di sini ya, tembak. Miring ya? Ya miring. Gini ya, tuh nih. Masuk semua ya? Masuk dia. Terus kita masuk yang kedua yang kita dekat ambil di sini ya. Ini masih sama, ini masih satu jalur dengan yang ini. Nih. Dia di sini. Nih sini nih. Ini masih jalur kedua ini. Bawahnya yang di ya, di bawah yang pasdu nih. Tuh. Jadi yang ini larinya ke sini ya, dari yang ini larinya ke sini. Ya. Oke, kita masuk lagi tadi mana ya. Ini jarumnya. Itu 1,5 cun ya? 1,5 ya, 1,5 cun segini ya. 1,5 cun, nanti ada yang dua agak naik sedikit segini aja. Terus dia kan gerak, kita cari yang sakit. Nih, dia ada yang sakit. Nih, di bawah ketiak nih. Nih dia di sini ya. Ini merintah tuh, mau kakinya goyang-goyang gitu tuh. Nih, ini dari mana itu? Dari sini, ya. Ini ketiak tapi di ujung ya. Nih, ini di ujung. Ini di ujung ketiak. Lihat ya, di ujung ketiak, dilihat, dipoto di ujung ketiak, tembak. Tuh. Ujung ketiak. Ya. Oke, sekarang kita masuk lagi di nih. Ini kan ketiak nih, kita gini dia sakit nih. Nih. Jadi ini saraf-saraf tangan ini adanya di mana? Di sini, Pak. Nih ya, dia ada di depan. Dia adanya di depan di sini. Nah, ini kan sakit tuh. Jadi mau betulin tangan itu dari sini. Saraf tangan tuh adanya di sini. Di sini. Nah, ini dia nih. Ya. Tuh, dia goyang tuh. Oke ya, kita ambil. Di atas iga itu. Ya, dia di samping sini ya, di samping sini. Nih. Nih. Di sini ya. Ini kita ambil di sini. Ya, dia di sini. Ya, di sini. Ke bawah. Ya, ini ke bawah. Sorry ya. Agak ke bawah. Dah. Sini satu. Nah, kita ngikutin di jalurnya sekarang. Setelah intinya dari sini. Sekarang kita ikutin di mananya? Di jalur ininya. Di tengahnya di antara, ngerti kan di antara ya? Nah, ini kan satu. Nah, ini tengahnya sini. Dia sakit gak diginiin tuh. Karena ini narik ke sana. Nah, ini kan sakit ini. Tembak aja dia di sini. Tuh. Itu penusukannya harus seperti itu atau Miring ya? Miring. Tapi kalau seumpama jenengan mau lurus mau ini, dan ini rahasianya ya. Saya mau bilang walaupun saya bukan ahli akupuntur, bahwasanya akupuntur itu insya Allah kita karena ada ukuran 1 cun, 2 cun, 3 cun, harus ada iri. Dalam pelatihan itu tuh paling ribet.
Betul. Saya nggak sabar. Sabarnya susah, tapi kalau metode saya tidak. Ini rahasia saya. Aku pun tuh cari yang sakit aja. Oh iya, sakit coklat. Sakitnya apa? Di mana? Ada masalah di mata, pening sini, tembak aja langsung di sini. Nggak pakai rumusnya nggak perlu kelamaan. Dan itu sekarang gitu. gitu. Telinganya susah. Telinga di sini ambil. Ini telinga tembak. Itu Gitu. 3 cun, 4 cun. Saya di sini sakit ya. Nah, kita pencet dulu, cari pencetnya mana sini tembak. Nah, kalau telinga yang larangannya di sini. Ini telinga ini depan nih boleh, yang depan nih boleh. Yang belakang ini, nah yang belakang ini ada tulang namanya, tulang telinga. Tulang telinga ini jangan ditembak, ini nggak boleh benar. Tapi belakangnya ini boleh dihabisin, ini nggak apa. Di kepala ini semua dihabisin nggak apa. Ya, jadi yang ini yang paling agak harus bahaya di sini. Terus kalau untuk mata, habisnya di atasnya, di sampingnya, di pelipisnya, kadang di sininya itu nggak apa. Yang nggak perlu itu di agak ke dalam itu jangan. Yang dekat ke bolanya itu jangan. Kita menghindari yang ke arah bola. Ya kemarin orang tuh nggak bisa ngedit, ya di bawah sini saya ngambil. Tapi kalau yang masih belum berani jangan. Tapi kalau di atasnya itu lebih aman. Di atas ini lebih aman. Tapi kalau masih baru bolehlah, tapi pakai yang pendek, yang 1 cun. Setengah cun. Ya setengah cun taruh di dalam ini. Tapi kalau belum berani banget jangan. Karena dia ini mata. Di samping sini, di atasnya nggak masalah. Itu oke, kita masuk ke atasnya ya. Kita lanjut lagi ya. Ini intinya nih. Dan saya lebih senang ngambil yang ini, yang 1,5 cun. Nah ini di antara. Berarti titik utamanya tadi udah dapat, terus di antara. Iya. Kalau bisa dicari yang sakit, dipencet sakit. Pencet sakit. Ini kita pencet, nih ini kan dia terasa nih. Tembak aja. Tuh. Saya ulang lagi ya. Cari yang sakit, tembak. Cari yang sakit, tembak. Itu cuma di kulitnya ya. Ini kan masih 1 jantir. Ya, masih ini. Dimasukin. Miring aja, posisinya miring ya. Miring. Nah ini terus terang, ini metode awalan ada di level pertama. Nanti metode kedua baru kita akan belajar jenengan langsung praktek. Tapi kalau untuk yang pertama biarkan saya praktek, jenengan pahami dulu, praktek sendiri di rumah. Nanti kalau nggak tahu tanya gitu. Besok di metode kedua akan lebih banyak di prakteknya. Terus dia sering gerak di ini bawah. Kalau tadi kan yang gerak di sini, sekarang yang gerak di sini nih. Ketek yang bawah. Tadi kan yang atas ini udah mantap ini, udah nggak gerak. Sekarang yang gerak nih yang di sini nih. Ah ini nih. Tembak aja di sini, di bawah ketiak. Ini gerak. Ini aku buntur. Oke, sekarang kita masuk ke tangan. Kita pegang sini. Sakit ya Pak? Sakit ya?